Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Langes Dimar, channel yang sangat sederhana ini. Sobat-sobat semuanya, pada kali ini saya akan bercerita tentang kisah mistis. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya sobat-sobat untuk subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan di konten-konten Langes Dimar berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu itu menjelang lebaran, sebut saja Pak Joko. Pak Joko ini berdomisili di Jakarta. Pak Joko ini mempunyai istri dan 2 orang anak. Seperti orang pada umumnya, Pak Joko ini setiap lebaran dia itu selalu mudik ke kampung halamannya, daerah Jawa Timur. Sebenarnya Pak Joko ini sudah tidak mempunyai kedua orang tua, tapi Pak Joko ini setiap lebaran pasti mudik untuk berkumpul dengan saudara-saudaranya. Seperti biasa, sesampainya di desanya Pak Joko ini, kerabat-kerabatnya Pak Joko ini pada kumpul semua, dan keponak-keponakannya, dimana salah satunya keponakannya ini bernama Imam. Imam ini kedua orang tuanya sudah meninggal, dan bapaknya Imam ini itu adalah kakaknya Pak Joko ini. Imam ini di desa itu terkenal orang baik, pendiam, dan lugu. Pak Joko ini melihat keponakannya ini sebenarnya kasihan. Sudah umurnya Imam ini hampir 30 tahun tapi belum juga menikah. Dikarenakan mungkin karena faktor ekonomi juga, karena Imam ini di desa tersebut, Imam ini hanya bekerja sebagai buruh sawah. Itu nggak bisa setiap hari bekerja. Mungkin bekerjanya Imam ini hanya musim tanam atau musim panen. Pada waktu itu Pak Joko ini ingin mengajak Imam ke Jakarta, mau dicarikan pekerjaan di Jakarta supaya bisa meningkatkan taraf hidupnya Imam ini. Dan ternyata Imam pun juga senang Pak Joko mau mengajak ke Jakarta itu. Hitung-hitung buat Imam ini untuk mencari pengalaman. Sesampainya di Jakarta, Pak Joko itu pekerjaan sehari-harinya itu cuma buruh kasar, dan istrinya itu jualan gorengan yang dikelilingkan ke kampung-kampung. Pak Joko ini setiap ketemu teman-temannya itu atau siapapun yang sudah dikenalnya, pasti Pak Joko ini selalu mencari informasi pekerjaan untuk Imam ini. Dan suatu kebetulan juga Pak Joko ini kenal dengan karyawan rumah makan. Pak Joko ini bilang sama karyawan tersebut kalau ingin menitipkan Imam bekerja di situ. Dan karyawan itu pun juga mengatakan besok nunggu saja juraganya kalau berkunjung ke rumah makan tersebut. Setelah esok harinya, Pak Joko ini menemui juragan rumah makan tersebut, dan akhirnya Imam ini diperbolehkan bekerja di rumah makan tersebut. Singkat cerita, Imam ini sudah 1 bulan 2 bulan bekerja di rumah makan. Dia itu suka dan senang karena teman-temannya ini, sesama karyawan ini, enak kalau diajak ngobrol. Di lain tempat, sebut saja namanya Suryati. Suryati ini adalah pemilik rumah makan tersebut, dan suaminya bernama Pak Santoso.
di mana Pak Santoso ini akhir-akhir ini sering sakit-sakitan, dan pada akhirnya Pak Santoso ini dikabarkan telah meninggal dunia. Dan beberapa minggu kemudian Suryati ini hanya hidup sendirian di rumah tersebut, karena Suryati dan Pak Santoso ini tidak mempunyai keturunan atau tidak punya anak. Karena kesibukan Suryati ini yang luar biasa, dan dikarenakan Suryati ini mempunyai beberapa cabang rumah makan, bukan hanya yang dikerjakan imam dan kawan-kawan tersebut. Bahkan dulu itu Suryati dan Pak Santoso ini beberapa kali mempunyai pembantu, tapi tidak ada yang kerasan kerja di situ. Dan kemana-mana Suryati ini hanya mengandalkan sopir untuk mengantarkan, entah itu berbelanja atau mengunjungi cabang-cabang rumah makan. Tapi rasanya itu Suryati ini merasakan rumah itu selalu sepi, dan dia pun juga kesepian. Dan Suryati ini berinisiatif untuk mengambil salah satu karyawan di rumah makan tersebut untuk ditaruh di rumah, supaya untuk jaga di rumah atau bersih-bersih di rumah. Dan Suryati ini teringat imam, karena imam itu dipandang Suryati ini orangnya itu rajin, dan dia itu sangat sopan, lugu. Dan pada akhirnya Suryati ini berkunjung ke rumah makan dan bilang sama imam. Dan Suryati ini ingin imam bekerja di rumahnya, tidak di rumah makan lagi, untuk bersih-bersih rumah, mengurus rumah, dan sekaligus menjaga rumah tersebut. Dan bahkan imam ini ditawari gaji 2 kali lipat daripada bekerja di rumah makan tersebut. Imam pun suka karena gajinya lebih tinggi daripada di rumah makan tersebut. Dan akhirnya imam itu setiap hari tidur di rumahnya Suryati ini dan mengurus rumah tangganya Suryati. Dan Suryati kesibukannya mengurus rumah makan, karena Suryati ini memiliki beberapa rumah makan. Usia Suryati ini sekitar 45 tahun. Seperti biasa, imam ini kalau pagi hari ini bersih-bersih rumah tersebut, karena rumahnya Suryati ini 2 lantai, dan setiap kali bersih-bersih di lantai 2, imam ini menemukan salah satu kamar yang cukup lumayan besar, itu selalu dikunci. Sebenarnya imam ini kepingin membersihkan, akan tetapi sewaktu imam bertanya kepada Suryati untuk kamar tersebut, Suryati ini tidak memperbolehkan imam membuka kamar tersebut. Mungkin dalam pikiran imam itu adalah isinya harta benda milik Suryati, entah itu emas-emasan atau uang atau barang berharga lainnya. Imam pun memaklumi hal itu dan menyadari. Dan suatu ketika pada sore hari itu, tidak seperti biasanya, Suryati ini mengajak imam ini untuk makan bersama, makan bareng-bareng di rumahnya Suryati ini dalam satu meja. Padahal seumur hidup imam bekerja di situ, berbulan-bulan bekerja di situ, tidak pernah diajak makan bareng sama Suryati. Dan di waktu makan bareng tersebut dan di tengahnya makan tersebut, Suryati bilang kepada imam, Suryati ini mengajak nikah sama imam. Dan imam terkejut. Sebenarnya imam ini usianya sudah 30-an tahun juga belum menikah. Tapi imam ini takut karena Suryati ini adalah majikannya, dimana Suryati ini yang membayar imam. Akan tetapi imam tidak bisa menjawab waktu itu juga. Imam beralasan akan berbicara dengan Om Joko, karena imam ini memanggil Pak Joko itu Om Joko.
Singkat cerita, Imam pun akhirnya menikah dengan Suryati. Dan pada waktu itu setelah menikah, kesehariannya Imam ini seperti menggantikan Pak Santoso yang dahulu menjadi suaminya Suryati yang sekarang sudah meninggal. Hampir setiap hari itu menemani Suryati untuk mengecek atau mengontrol warung-warung makan tersebut, karena warung makan Suryati ini ada beberapa, dan bahkan Imam pada waktu itu sudah tidak kekurangan secara materi. Hampir setiap minggu atau 2 minggu sekali Imam ini selalu mengunjungi rumah Pak Joko dan memberi oleh-oleh, kadang ngasih duit kepada keluarganya Pak Joko. Karena Imam ini tidak bisa nyopir, kemana-mana itu kalau mau keluar rumah itu diantar sama sopirnya Suryati, dimana sopirnya Suryati ini setiap Suryati dan Imam ada acara itu selalu dihubungi untuk mengantarkan. Setelah itu sopirnya ini diperbolehkan untuk pulang dan tidak pernah tidur di rumahnya Suryati. Seperti biasanya, Imam ini hampir setiap hari itu tidurnya antara jam 9, jam 10 itu sudah tidur hampir setiap hari. Suryati pun juga demikian. Dan pada suatu ketika di mana Imam ini tidur sekitar jam 1 malam, tidak seperti biasanya, Imam ini terbangun dari tidurnya dan menemukan Suryati ini tidak ada di sampingnya waktu itu. Dan Imam pun berpikir mungkin istrinya ini baru ke kamar mandi. Setelah ditunggu beberapa saat, Suryati ini tidak kembali ke kamarnya. Dan Imam pun mencoba untuk mencari ke ruang tengah, tetapi di ruang tengah tersebut juga tidak ada Suryati. Dan Imam mengecek pintu, ternyata pintu itu juga masih terkunci dari dalam. Akhirnya Imam ini inisiatif ke lantai 2 dan Imam mencoba naik ke atas. Baru di pertengahan tangga itu Imam ini mendengarkan sesuatu seperti suara makhluk yang aneh. Dan Imam pun dia itu takut dan merinding waktu itu. Tapi bagaimanapun dia harus mencari istrinya. Dan Imam nekat naik ke atas dan pelan-pelan dia mencari sakelar lampu lantai 2 tersebut. Begitu dinyalakan, lampu tersebut tidak nyala. Dan Imam pun baru teringat, sudah 2 hari yang lalu lampu lantai 2 tersebut mati, tapi Imam lupa menggantinya. Dan suara makhluk tersebut itu semakin jelas didengar Imam. Dan Imam pun semakin penasaran. Sebenarnya Imam ini takut untuk mencari suara tersebut, tapi bagaimana lagi, dia harus mencari istrinya. Jangan-jangan istrinya ada apa-apa di rumah ini. Dan Imam itu mencurigai kamar yang tidak pernah dibuka oleh Imam ini. Dan sesampainya di depan pintu kamar tersebut, ternyata pintu ini tidak ditutup dengan rapat, masih terbuka sedikit. Dan Imam ini mengintip, pelan-pelan mengintip. Di dalam kamar tersebut ada penerangan lampu minyak tanah di situ, remang-remang. Dan Imam penasaran. Pintu itu dibuka sedikit lagi dan Imam ini terkejut karena yang di dalam itu Suryati yang sedang ditindih makhluk yang mengerikan. Makhluk itu berbulu dan matanya itu merah darah. Imam sebenarnya mau berteriak karena
Imam ini melihat istrinya ini cuma diam, tidak memberontak sama sekali. Dan sepertinya istrinya ini tidak merasakan ketakutan dengan makhluk tersebut. Ternyata Suryati ini berhubungan badan dengan makhluk tersebut. Akhirnya imam ini pelan-pelan mundur dan meninggalkan ruangan atas tersebut dan kembali ke kamar. Sesampainya di kamar, imam ini tidak bisa tidur dan selalu membayangkan yang bukan-bukan. Setelah menjelang subuh, Suryati ini baru masuk kamar dan imam pura-pura tertidur dan pura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi. Setelah kejadian itu, berhari-hari imam ini seperti orang tidak punya semangat apa-apa dan dia selalu melamun. Tapi imam ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang dilihat kejadian kemarin itu tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Bahkan sama Om Joko, ini imam tidak bercerita. Karena ini seperti aib keluarganya Suryati. Imam ini tidak mau membongkar atau menjelek-jelekkan keluarganya Suryati, di mana Suryati ini adalah istrinya imam. Setelah hampir seminggu kemudian, pada waktu itu kebetulan malam Jumat, pada malam hari imam ini akan teringat Suryati di kamar atas tersebut, dan imam pun tidak bisa tidur. Akan tetapi di waktu imam dan Suryati ini tidur di kamarnya, imam ini pura-pura tertidur. Dan benar juga, pada tengah malam Suryati ini melihat imam sepertinya sudah tertidur. Suryati ini keluar kamar dan dia menuju ke lantai 2 tersebut dan menuju kamar yang tidak pernah dibuka sama imam itu. Dan di dalam hatinya imam, ternyata benar istrinya itu bersekutu dengan makhluk tersebut. Dan pada waktu itu imam sudah tidak lagi naik ke atas karena pasti sudah tahu apa yang terjadi di lantai atas. Kejadian itu hampir dilewati imam setiap malam Jumat. Pasti Suryati naik ke lantai atas. Dan imam pun hanya bisa pasrah melihat keadaan rumah tangganya ini. Setelah beberapa bulan kemudian, Suryati ini merasa sudah sakit-sakitan. Dan imam ini melihat Suryati ini badannya semakin kurus. Dan badannya itu seperti sudah tidak sehat dan layu. Hampir setiap harinya, sekarang kalau mengecek warung atau mengontrol warung, Suryati ini sudah tidak ikut dan dipasrahkan kepada imam. Imam ini diantarkan sama sopirnya. Dan berjalannya waktu, Suryati ini hampir sudah tidak bisa berjalan. Padahal usianya belum ada 50 tahun. Tapi wajahnya sudah mulai seperti keriput. Dan imam ini juga kasihan melihat istrinya ini. Mau dibawa ke rumah sakit, tapi Suryati ini selalu menolak. Dan Suryati ini seperti orang sudah pasrah. Dan pada akhir-akhir itu, Suryati biasanya malam Jumat itu naik ke lantai 2. Suryati ini tidak mau ke lantai 2. Dan anehnya lagi, sewaktu imam tidur sama istrinya itu rambutnya itu berbau amis, berbau anyir. Dalam pikirannya imam, mungkin istrinya ini jarang keramas. Karena akhir-akhir ini istrinya ini sudah sakit-sakitan terus.
dan bahkan sudah tidak pernah keluar rumah. Setelah berjalannya waktu, pada pagi hari sekitar jam 7 pagi, Suryati ini duduk di ruang tamu. Di ruang tamu tersebut hanya bisa bengong dan melamun Suryati ini. Dan imam ini mendekati Suryati karena Suryati ini sudah tidak bisa kemana-mana, bergerak pun sakit semua badannya. Imam ini berinisiatif untuk memandikan Suryati supaya badannya tidak bau. Dan imam ini mengangkat, membopong Suryati ke kamar mandi. Setelah di kamar mandi, Suryati ini dimandikan sama imam. Imam ini terkejut di kamar mandi tersebut. Ternyata yang bau anyir, yang bau amis kemarin itu, teteknya Suryati ini mengeluarkan nanah, selalu meneteskan nanah. Dalam pikirannya imam, mungkin ini yang membuat Suryati kesakitan. Imam ini selalu menawarkan Suryati untuk diajak ke rumah sakit, tapi Suryati ini menolak, seperti sudah pasrah. Dan pada akhir-akhir itu, setiap malam Jumat itu suara makhluk itu di lantai 2 itu terdengar dari bawah seperti meraung-raung. Karena Suryati biasanya naik ke atas, sekarang sudah tidak lagi. Dan pada waktu itu Suryati tidur bersama imam. Suryati pelan-pelan bicara sama imam dan mulai terbuka kalau makhluk tersebut itu adalah salah satu genderuwo yang dimana makhluk itu untuk pengelarisan usaha Suryati dan Pak Santoso. Memang makhluk itu tidak membutuhkan tumbal nyawa, akan tetapi dalam perjanjian dahulu Suryati ini harus melayani seumur hidupnya setiap malam Jumat. Dan apabila Suryati mengingkarinya, akan menanggung resikonya. Dan sepertinya akhir-akhir itu Suryati ini sudah siap menanggung resikonya. Dan setelah imam pulang dari warung makan, sesampainya di rumah itu, imam ini masuk ke rumah. Dan dia ini terkejut, imam ini melihat Suryati ini duduk di ruang tamu tetapi sudah tidak bernyawa. Dan imam pun bingung. Imam langsung mengabari Om Joko, dan Om Joko mengabari tetangga-tetangga imam. Dan akhirnya pada hari itu juga jenazah Suryati dimakamkan. Sampai di sini cerita singkat dari Langes Dimar. Mudah-mudahan cerita ini bisa kita ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.